Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabatku semua? Semoga kalian semua sehat jasmani dan rohani, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selamat datang di channel Umma Azul. Pada kesempatan kali ini saya akan mengisahkan sebuah cerita, yaitu dai yang pertama kali yang diutus oleh Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW memuliakan Mus'ab ibn Umair dengan cara memilihnya sebagai dai pertama. Pilihan Rasulullah SAW tersebut sangat tepat, terutama untuk mendirikan risalah Islam. Beliau berkorban demi Allah dan Rasulnya tanpa pamrih, meninggalkan kehidupan mewah dan kesenangan. Padahal Mus'ab masih remaja. Ia mengesampingkan segala kenikmatan duniawi untuk memperoleh kenikmatan dan kehidupan yang disinari oleh rahmat, kesucian, dan taqarrub serta mengharap ridho Allah. Karenanya, ketika hatinya telah dipenuhi oleh cinta kepada Allah dan Rasul-Nya, kehidupan duniawi serta segala isinya yang berupa perhiasan dan kesenangan tidak berarti baginya, meskipun hanya sekecil sayap nyamuk. Mus'ab ibn Umair termasuk di antara orang-orang yang pertama memeluk Islam. Pandangannya memancarkan sinar akidah dan tauhid. Suatu ketika ia pergi ke rumah Arqam ibnu Arqam untuk mendengarkan dakwah Rasulullah SAW. Di Makkah telah tersebar berita tentang adanya agama baru, yaitu agama Islam, yang disampaikan oleh Muhammad ibnu Abdullah. Saat Mus'ab duduk di hadapan Rasul dan mendengarkan beberapa ayat Al-Quran yang diucapkan oleh Nabi SAW, ia merasakan adanya sinar yang membuka mata hatinya dari pengaruh jahiliyah. Seketika itu, ia membentangkan tangan dan membaiat Nabi SAW. Detik-detik yang penuh berkah tersebut disaksikan oleh para malaikat yang ada di rumah Arqam. Setelah itu, Mus'ab keluar. Ia memikul tanggung jawab yang sangat besar, yaitu membawa amanah yang berat, yang dengannya itu bisa menjadi dimuliakan oleh Allah dan Rasul-Nya. Baginya masih ada satu perkara yang mengganggu pikirannya, yaitu apa yang akan diperbuatnya jika ibunya tahu bahwa ia telah meninggalkan agama nenek moyangnya, lalu memeluk agama Islam. Ibunya, Hannas binti Malik, adalah perempuan yang sangat berpengaruh dan berkuasa baginya. Mus'ab lebih khawatir kepadanya daripada orang lain. Karenanya, ia menyembunyikan keislamannya selama beberapa waktu. Tapi seorang musyrik Quraisy penyembah berhala dan yang tidak menyukai Rasul mengetahui keislaman Mus'ab. Ia segera memberitahukan hal tersebut kepada ibunya. Memuncaklah marah dan dendam Hannas, seolah gunung di Makkah jatuh di atas kepalanya hingga hancur berkeping-keping. Lalu menanti kedatangan putranya, Mus'ab dengan gelisah. Begitu Mus'ab tiba, langsung dihadapinya dengan wajah musam dan ucapan menakut-nakutinya bahwa ia akan dibinasakan atau lainnya. Meskipun posisi Mus'ab pada waktu itu begitu sulit, ia tidak goyah dari imannya. Akidahnya tidak menjadi lemah. Dihadapinya ibunya tadi dengan sikap seorang mukmin yang tegas, seraya berkata kepada ibunya, "Wahai ibu, aku telah beriman kepada Allah, Tuhan yang sebenarnya, dan beriman kepada Muhammad sebagai nabi, dan beriman kepada Islam sebagai agama. Aku tidak akan beralih dari agama ini selamanya." Saat itulah Hannas lupa tentang keibuannya.
Mus'ab dimasukkan ke dalam ruangan yang gelap gulita, tidak diberi makan dan minum. Ternyata lapar dan dahaga yang dirasakan oleh pemuda mukmin ini makin menambah imannya. Ia menghadapi itu semua tanpa keluh kesah. Akhirnya ibunya putus asa melihat Mus'ab tetap pada pendirian, tidak meninggalkan agamanya. Ibunya mulai memberinya makan dan minum dengan masih menahannya di ruangan tersebut, sampai ada kesempatan melarikan diri bagi Mus'ab dan keluar berhijrah ke Habasah. Dalam keterasingannya di sana, ia terus-menerus menderita kelaparan dan kekurangan. Namun, ia tetap sabar, dan begitulah derita hamba Allah. Hari-hari berlalu, semakin berat bagi Mus'ab. Kemudian ia kembali ke Makkah. Pertama kali pekerjaan tugas yang dibebankan oleh Rasulullah SAW kepadanya adalah mengutusnya setelah Baiat Al-Aqabah ke Madinah untuk mengajar urusan agama. Mus'ab merupakan dai pertama secara pribadi yang berperan penting di Yasrib. Keutamaan yang diberikan oleh Allah kepada Mus'ab adalah menjadikan kaum Aus dan Khazraj menerima agama Islam. Islam mulai memancarkan sinarnya di Madinah. Lalu Allah mengizinkan Rasulnya dan kaum muslimin untuk hijrah ke Makkah. Perjuangan bersenjata mulai berlalu demi mempertahankan agama Islam. Terjadilah perang Badar. Mus'ab ikut berperang dengan beberapa orang mukmin yang diperkuat oleh Allah sehingga memperoleh kemenangan. Setahun kemudian terjadi perang Uhud. Mus'ab membawa bendera Rasul dalam peperangan ini. Di sini sejarah mencatat posisi perjuangan muslim ini, terutama beberapa saat menjelang kematian syahidnya. Semula bendera dipegang di tangan Mus'ab. Medan tempur amat seru, terutama saat ia maju ke barisan depan. Tiba-tiba Ibnu Kumayyah, seorang musuh Islam, menyerang dan memukul tangan kanan Mus'ab hingga putus sambil berseru, "Muhammad tidak lain adalah seorang Rasul. Sebelumnya telah berlalu Rasul-Rasul." Bendera tadi diambil alih oleh tangan kirinya dan tetap diperjuangkan. Ibnu Kumayyah memukul tangan kirinya hingga putus. Tanpa kedua tangan, Mus'ab mengapit bendera tersebut dengan menempelkannya di antara dadanya seraya berseru, "Muhammad tidak lain adalah seorang Rasul. Sebelumnya telah berlalu Rasul-Rasul." Tak lama kemudian ia gugur di tangan musuh. Mereka menyerang dan membunuhnya. Pahlawan syahid ini jatuh mengalirkan darah suci. Sempurnalah fakta sejarah. Ketika kaum muslimin hendak mengkafaninya, mereka tidak mendapatkan kain kafan kecuali hanya sedikit sekali. Jika diletakkan di atas kepalanya, kakinya terbuka, dan jika diletakkan di atas kakinya, tampak kepalanya. Sambil mencucurkan air mata, Rasulullah SAW berkata kepada para sahabat, "Letakkanlah kain kafan tersebut di atas kepalanya, sedang kakinya tutupilah dengan dedaunan tumbuh-tumbuhan." Lalu Rasulullah memandangi jenazah tersebut seraya berkata lagi, "Aku telah melihatmu di Makkah. Tidak ada sahabat yang lebih kasihan daripadamu, dan tidak ada sahabat yang lebih baik darimu." Begitulah dai pertama dalam Islam tersebut akhirnya mati syahid. Sekian kajian ini. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kepada sahabatku semua yang sudah mendengarkan cerita ini. Jangan lupa subscribe,
komen, like, dan share kepada sahabat yang lain. Semoga dapat ridho Allah dan bermanfaat ilmunya fid dunya wal akhirah. Allahumma amin. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.